sini saya menjelaskan tentang distribusi sistem tenaga listrik berfungsi untuk menyalurkan energi listrik langsung ke konsumen. Saluran distribusi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem distribusi primer dan sekunder. Yang kedua, pengertian distribusi sistem tenaga. Distribusi sistem tenaga tahap akhir dalam pengiriman tenaga listrik. Ini merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju ke konsumen listrik. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisi dengan distribusi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu distribusi primer dan distribusi sekunder. Distribusi primer adalah jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi, sedangkan distribusi sekunder yaitu jaringan distribusi dari distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan. Yang ketiga, struktur jaringan distribusi sistem tenaga. Ada sistem distribusi tenaga listrik terdiri dari beberapa bagian, yaitu gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Ada bagian dilakukan secara langsung. B. Jaringan distribusi primer. Jaringan distribusi primer merupakan awal penyaluran tenaga listrik dari distribusian langsung. Yang C. Gardu pembagi atau gardu distribusi berfungsi merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai yang digunakan untuk konsumen. Yang D. Jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi sekunder atau jaringan distribusi tegangan rendah JDT, jaringan tegangan listrik yang langsung dihubungkan dengan konsumen. Yang keempat, konfigurasi jaringan distribusi sistem tenaga. Berdasarkan konfigurasi jaringan, maka sistem jaringan distribusi dikelompokkan menjadi 3, yaitu A. Sistem jaringan distribusi radial. Bentuk jaringan ini merupakan bentuk yang paling sederhana, banyak digunakan dan murah. Dinamakan radial karena saluran ini ditarik secara radial. Sistem jaringan distribusi loop. Jaringan ini merupakan bentuk tertutup, disebut juga jaringan ring, yang jaringan terlayani dari dua arah, sehingga pelayanan lebih terjamin serta kualitas dayanya lebih baik. Yang C. Sistem jaringan distribusi spindle. Jaringan distribusi spindle menggunakan kabel tanah tegangan menengah yang sangat cocok di kota-kota besar. Yang kelima, pembukaan distribusi sistem tenaga. Didefinisikan definisi beban listrik adalah suatu peralatan yang terkoneksi dengan sistem daya sehingga mengkonsumsi energi listrik. B. Total daya aktif atau reaktif yang dikonsumsi oleh suatu peralatan. C. Daya keluaran suatu sistem pembangkit. D. Bagian dari suatu sistem daya yang secara eksplisit tidak direpresentasikan model sistem namun berlaku sehingga single power consuming device. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.